Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film lawas yang mungkin tak asing lagi bagi pecinta film jadul. Film ini berjudul Hard Target yang dirilis pada tahun 1993. Sebuah film action yang dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme. Meski terbilang jadul, namun film ini sangat menegangkan dan patut untuk disaksikan. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene dimulai dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang berlari karena diburu oleh beberapa penjahat. Terlihat kalau pria tersebut sangat ketakutan. Pria tersebut berlari menuju ke sungai. Namun naas ketika sampai di sungai, pria tersebut mati dengan 3 anak panah menancap di badannya. Anak panah terakhir sampai menembus badan pria tersebut, sekaligus menembus kalung yang dia pakai. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Natasha. Dia sedang menuju ke sebuah kontrakan untuk menemui ayahnya, yaitu Douglas Binder. Namun Douglas sudah tidak mengontrak di tempat itu lagi. Si pemilik kontrakan memberikan sebuah kotak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Isinya adalah foto-foto ketika dia masih menjadi marinir. Natasha pun sangat bersedih tidak bisa bertemu dengan sang ayah. Selanjutnya Natasha pergi ke penampungan tunawisma. Di sana Natasha bertemu dengan Elijah. Elijah mengatakan bahwa dia pernah bersama dengan Douglas sewaktu masih di marinir. Elijah juga mengatakan bahwa Douglas juga pernah datang ke tempat tersebut. Menurut Elijah, mungkin sekarang Douglas menjadi tunawisma seperti dirinya. Dia menyarankan untuk mencari di tempat penampungan yang lain. Scene berpindah menampilkan seorang pria yang sedang sarapan di warkop. Namanya adalah Bludru. Tak lama kemudian Natasha ke warkop tersebut untuk menelepon. Sekeluarnya dari warkop, Natasha diikuti oleh 4 preman kampung setempat. Para preman tersebut berusaha merampok Natasha. Beruntung Bludru datang untuk menolongnya. Terjadilah baku hantam. Selanjutnya Natasha pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan. Setelah membuat laporan, si polwan menyarankan kepada Natasha, jika ingin mencari ayahnya di sini, dia harus membawa orang sebagai penunjuk jalan. Kota ini sangat rawan kriminal, jadi harus berjalan dengan teman. Natasha pun pergi ke pelabuhan untuk menemui Bludru. Ternyata Bludru bekerja sebagai buruh kapal. Natasha menawarkan pekerjaan sebagai penunjuk jalan dengan bayaran $100 per harinya. Namun Bludru menolaknya karena dia sudah mau berangkat berlayar. Tak lama Bludru akan bersiap berlayar. Ketika Bludru menemui kapten kapal, ternyata Bludru tidak diizinkan ikut berlayar dikarenakan dia masih berhutang $217. Akhirnya Bludru menerima tawaran Natasha menjadi guide. Selanjutnya Bludru mengajak Natasha ke penampungan tunawisma untuk menemui Elijah. Elijah baru saja menemukan barang-barang Douglas di depan Plaza del Thalia. Dari sini mereka mengetahui bahwa Douglas bekerja sebagai pengedar selebaran sedot WC. Bludru pun segera mengajak Natasha ke tempat selebaran sedot WC berasal untuk menemui Randall. Namun Randall mengatakan bahwa dia tidak mengingat orang-orang yang bekerja kepadanya. Dia sangat sibuk dan tidak terlalu pusing dengan karyawannya. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Van Cleef. Bludru pun memutuskan untuk mengajak Natasha pergi dari tempat tersebut. Sekeluarnya dari tempat Randall, mereka ditemui oleh seorang detektif. Detektif tersebut mengatakan bahwa polisi telah menemukan jasad ayah Natasha. Natasha pun sangat bersedih. Si polwan mengatakan telah terjadi kebakaran di sebuah gedung kosong. Hasil otopsi jasad Douglas menunjukkan bahwa dia mati terbakar. Mungkin dia terjebak dalam api saat tidur di gedung tersebut. Malam harinya ketika Randall sedang tidur, tiba-tiba dia didatangi oleh Van Cleef dan Fuson. Mereka tanpa basa-basi menghajar Randall. Ini karena telah mengirimkan Douglas, bukannya orang yang telah mereka pilih untuk perburuan. Ternyata pria yang diburu di awal film tadi adalah Douglas Binder, ayah Natasha. Van Cleef dan Fuson mempunyai usaha perburuan manusia melalui Randall.
Mereka menyediakan tunawisma bekas tentara yang mereka jadikan hewan buruan. Tentunya semua itu untuk hiburan orang-orang kaya yang berani membayar dengan jumlah yang sangat besar. Setelah menghajarnya, Fuson membayar Randall untuk mencarikan tunawisma lagi. Kali ini harus sesuai dengan keinginan mereka. Harus orang yang kuat dan punya ketahanan fisik yang baik. Setelah dari rumah Randall, Van Cleef dan Fuson melihat profil Bloodroot. Ternyata Bloodroot juga bekas tentara. Mereka berniat untuk menjadikan Bloodroot hewan buruan berikutnya. Ini karena Van Cleef melihat Bloodroot orang yang penuh energik. Pagi harinya Bloodroot melihat foto-foto Douglas yang terbakar. Di situ dia mendapati kalung Douglas, kalung yang biasa dipakai anggota militer. Namun dia menyadari bahwa kalung tersebut seharusnya berpasangan. Bloodroot pun segera pergi ke lokasi kebakaran untuk mencari pasangan kalung tersebut. Sesampainya di sana, Bloodroot berhasil menemukannya. Ternyata kalung tersebut berlubang. Dia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba datang dua orang menghajar Bloodroot. Selanjutnya, Bloodroot sudah berada di kantor polisi bersama si Polwan. Setibanya Natasha di kantor polisi, Bloodroot mengatakan kepada Natasha bahwa ayahnya telah dibunuh orang dengan bukti kalung yang dia temukan. Kalung tersebut dilubangi dengan benda tajam dan keras. Dia sangat yakin karena kalung itu tidak mungkin rusak begitu saja. Dengan bukti tersebut, si Polwan akan menyuruh anak buahnya untuk melakukan otopsi lagi. Sementara itu di rumah Van Cleef dan Fuson, mereka mendapatkan klien baru. Si klien berani membayar $500.000 untuk perburuan. Si klien bertanya tentang keamanan. Fuson mengatakan kepada kliennya bahwa dia tidak perlu khawatir dengan polisi karena mereka telah membayar dokter otopsi untuk memberikan keterangan sebab kematian palsu. Randall sebagai penyedia tunawisma untuk perburuan membujuk Elijah. Dia menawarkan pekerjaan dengan bayaran $100. Karena ekonomi sulit, Elijah menerima tawaran Randall. Setelah itu dari bayaran yang dia terima dari Fuson, Randall pergi ke tempat pijat urat untuk menghilangkan pegel linu. Tanpa dia sadari ternyata Bloodroot datang ke tempat tersebut. Bloodroot merasa Randall tahu sesuatu. Bloodroot memaksa Randall untuk mengatakan semuanya. Karena diancam, Randall memberitahu kebenarannya. Kini Bloodroot mengetahui dalang dari semuanya adalah Van Cleef dan Fuson. Di tempat lain, si Polwan marah kepada si tukang otopsi dan menyuruhnya untuk melakukan otopsi lagi. Jika tidak, dia akan memecat sang dokter otopsi itu. Selanjutnya, si tukang otopsi mengatakan kepada Fuson bahwa dia didesak oleh keluarga Douglas untuk melakukan otopsi lagi. Merasa sudah tidak membutuhkan si tukang otopsi, Van Cleef membunuhnya di dalam rumah si tukang otopsi itu. Malam selanjutnya terlihat Elijah bermaksud menemui Randall. Namun tiba-tiba yang datang adalah Van Cleef dan Fuson. Di situ Elijah sangat kebingungan dan panik. Fuson membayar Elijah $10.000 untuk berlari menuju ke sungai yang berjarak 10 mil. Lalu si pemburu dan anak buah Fuson datang ke tempat tersebut. Mengetahui tidak punya pilihan lain, Elijah mengambil uang itu dan berlari sekuat tenaga. Dia menuju ke sebuah makam yang tak jauh dari situ. Namun ternyata Elijah berhasil membunuh orang yang memburunya. Dia pun mencoba kabur dari Van Cleef dan Fuson. Namun anak buah Fuson masih mengejarnya. Elijah berlari ke kota untuk meminta tolong pada siapapun yang dia temui. Akan tetapi orang-orang di kota tidak peduli dengan tunawisma. Mereka hanya mengatakan tidak ada uang receh untuknya. Elijah sangat frustasi tak ada yang peduli dengannya. Van Cleef dan Fuson bersiap menghabisinya. Elijah pun mati tertembak timah panas. Pagi harinya Bloodroot datang ke tempat Elijah terbunuh. Si Polwan mengatakan bahwa Elijah juga bekerja untuk Randall sebagai pengedar selebaran sedot WC. Bloodroot yakin bahwa Randall tahu rumah para bajingan itu. Dia pun mengajak si Polwan dan Natasha untuk menemui Randall. Akan tetapi Van Cleef lebih dulu mendatangi Randall. Tanpa basa-basi dia pun membunuh Randall. Setibanya di tempat Randall, mereka sudah ditunggu oleh Van Cleef dan anak buahnya.
Mereka mencoba berlindung dan terjadilah baku tembak. Anak buah Van Cleef berhasil membunuh si Polwan. Bludru mencoba mencari jalan keluar. Dia mengajak Natasha kabur dengan menaiki motor yang dia dapat dari anak buah Van Cleef. Mereka berhasil lolos dengan cara melompat ke atas kereta. Namun terlihat Fuson tenang-tenang saja. Kini Fuson dan Van Cleef menjadikan Bludru sebagai hewan buruannya. Fuson memanggil teman-teman berburunya untuk melakukan pemburuan. Fuson akan membayar $750.000 bagi siapa yang membunuh Bludru. Mereka pun sangat bersemangat. Ternyata Van Cleef pelacak yang sangat handal. Van Cleef bisa mengetahui kemana Bludru dan Natasha pergi. Bludru mengajak Natasha ke rumah Paman Buffett. Di situ adalah tempat Bludru dibesarkan. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada ular derik di samping Natasha. Natasha sangat ketakutan. Beruntung Bludru bisa menangkap ular tersebut. Bludru menggunakan ular itu untuk menjebak anak buah Fuson. Kini mereka sampai di rumah Paman Buffett. Mereka pun bernostalgia sejenak. Bludru menitipkan Natasha kepada Paman Buffett. Dia akan pergi meninggalkan mereka dengan tujuan agar Fuson dan anak buahnya mengejar dirinya. Bludru pun pergi menggunakan kuda. Fuson beserta anak buahnya sampai di rumah Paman Buffett. Mereka berusaha mengepung dan menyergap Bludru. Akan tetapi Paman Buffett sudah memasang bom untuk mengejutkan mereka. Van Cleef mengetahui bahwa Bludru baru saja pergi menaiki kuda. Mereka pun bersiap melakukan pengejaran. Selanjutnya Fuson menyuruh Van Cleef untuk mengejar Bludru menggunakan helikopter dengan tujuan memaksa Bludru agar pergi ke pabrik tua di tepian Bayou Lafuse. Sementara Fuson akan menyiapkan penyergapan di sana. Bludru digiring agar pergi ke tempat mereka. Setelah berhasil, Van Cleef kembali untuk ikut penyergapan. Fuson mengira akan sangat mudah menyergap Bludru dengan 20:1. Fuson menganggap Bludru hanya serangga kecil. Mereka pasti bisa melenyapkannya. Akan tetapi tidak akan semudah itu. Pabrik tua tersebut adalah tempat bermain Bludru sewaktu masih kecil. Dia sangat hafal medan di situ. Dengan keunggulan menghafal area, Bludru dengan mudah membunuh anak buah Fuson satu persatu. Paman Buffett dan Natasha datang untuk membantu Bludru. Paman Buffett sempat tertembak di bagian kaki. Namun luka kecil seperti itu tidak akan membuatnya terbunuh. Paman Buffett masih bertahan. Bludru memburu Van Cleef terlebih dahulu. Baku tembak pun terjadi antara mereka berdua. Setelah berhasil membunuh Van Cleef, kini saatnya Bludru memburu Fuson. Fuson tertembak, namun masih bisa bertahan. Merasa sudah terpojok, Fuson menusuk Paman Buffett dan menyandra Natasha. Melihat itu, Bludru menyerah dan menjatuhkan senjatanya. Fuson menyuruh Natasha untuk mengisi senapannya. Ketika Fuson bersiap untuk menembak, Bludru berlari untuk menendang Fuson. Tembakan Fuson berhasil mengenai kaki Bludru. Meskipun kakinya tertembak, Bludru bisa menghajar Fuson dengan duel tanpa senjata. Bludru menghajarnya habis-habisan. Bludru memasukkan granat ke dalam celana Fuson. Fuson pun meledak bersama otong kecilnya. Kemudian diperlihatkan ternyata Paman Buffett masih hidup. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran. Jangan pernah menganggap remeh tunawisma. Jangan juga mencari masalah dengan mantan tentara. Tetaplah waspada pada orang yang tidak dikenal. Jangan cepat tergiur dengan uang yang banyak. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.